Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Di kesempatan kita beribadah hari ini memperingati merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Kristus. Majelis Sinode memberikan tema kepada kita tentang Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyimak tema ini, kita menemukan dua hal penting. Hal yang pertama bahwa ada perintah kepada para murid untuk pergi ke Galilea. Perintah ini menolong para murid, terutama para perempuan itu, untuk segera pergi memberitahukan kepada murid yang lain, dan juga murid yang lain itu pergi untuk memberitahukan tentang kebangkitan Yesus. Lalu yang kedua saudara-saudara, selain perintah, ada sebuah nasihat. Dengan perkataan, jangan takut. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita menyelami ini perintah, nasihat bilang jangan takut, maka kita akan menemukan hal penting lain lagi. Sebenarnya ada apa sehingga Yesus harus bilang, ya, malaikat, dan dalam peristiwa kebangkitan itu ada perkataan bilang jangan takut. Ada apa sebenarnya? Sebab saudara-saudara, kalau kita bertanya ada apa sebenarnya dengan kalimat yang muncul jangan takut itu, mengarahkan pikiran pemahaman kita tentang perasaan situasi yang ada dalam hidup manusia. Banyak orang mengalami ketakutan-ketakutan. Ada yang takut, seumur begini belum ada calon. Seumur begini belum dapat pekerjaan. Ada yang takut dengan kehidupan di masa depannya. Ada yang takut karena kalau nanti suami yang mati dahulu. Ada yang takut karena nanti kalau istri yang mati dahulu. Ada yang takut dengan berbagai kehidupan. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, ancaman tentang krisis, resesi ekonomi ini. Nah, kalau omong tentang rasa takut saudara-saudara, rasa takut itu merupakan hal yang manusiawi bagi kita. Manusia juga takut banyak hal. Tapi saudara-saudara, khususnya dalam peristiwa kebangkitan, mari kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Kalau omong tentang orang mati, siapa di antara kita yang punya perasaan takut? Ada kok yang takut dengan orang mati? Ada ya? Yakin bahwa kotong ada yang takut dengan orang mati. Apalagi kalau bilang mau pi melayat orang mati jalan malam-malam sendiri, dia juga pikiran. Ya, dia jalan sendiri-sendiri dan gelap, dia pikiran berat. Sampai di sudut jalan gelap tiba-tiba daun bagoyang. Dia bisa mati setengah di situ. Nah, sampai di situ kita bertanya sebenarnya saudara-saudara, apa yang paling ditakuti oleh manusia dalam kehidupannya? Ya, apa yang paling ditakuti oleh manusia dalam kehidupannya? Kematian. Ya. Selain kematian apa? Ya, takut rugi. Saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, ada hal yang kemudian membayangi kehidupan kita. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Yang paling banyak ditakuti oleh manusia saudara-saudara, ya, kehilangan hal yang berharga dalam hidupnya. Tapi itu bisa diatasi. Hilang itu habis dia cari. Ketakutan itu. Kemudian saudara-saudara, jika kehilangan itu terkait dengan kematian orang yang sangat dikasihi, dihormati, dan menjadi panutan, maka itu menjadi sebuah ketakutan besar yang kita alami, kita rasakan. Kenapa saudara-saudara? Karena kematian itu membuat kita sedih. Kematian membuat orang menjadi putus asa, kecewa, dan hidup tanpa harapan. Itu yang tadi kita bilang. Suami sakit, istri sakit,
Sementara dia sakit kita bilang, aduh bapak jangan mati dulu. Anak masih kecil nih. Istri sakit, bapak bilang mama jangan mati dulu. Tapi dalam hati kadang-kadang, neo mati juson papa. Nanti bisa cari mama baru. Gitu. Nah, ketakutan-ketakutan itu melihat ternyata manusia sering dihantui dengan berbagai perasaan yang membuat dia takut. Takut terhadap kematian, tapi satu hal yang tadi kita dengar, takut bayang-bayang kalau setan itu ada mengiringi kita. Tadi kita bilang kalau takut, tapi orang mati jalan sendiri, dia pikiran Pak. Nah, kematian yang membuat orang terpisah dari orang yang dikasihi dan yang mengasihi, membuat kita ada dalam berbagai situasi kecemasan dan ketakutan. Kematian memutuskan hubungan antara orang yang hidup dan yang mati, karena mereka berada pada dunia yang berbeda. Hari Jumat kemarin Bapak Ibu sekalian, kita beribadah dalam suasana duka. Kita memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus. Tapi hari ini saudara-saudara, kita beribadah dalam situasi yang harusnya berbeda. Kalau kita bilang kematian saudara-saudara, menjadi sebuah fakta yang tidak terelakkan dari kehidupan. Kalau kita bilang kematian menjadi pembatas kontak dan relasi antara yang hidup dan yang mati. Kematian adalah sebuah kenyataan yang pahit. Apalagi jika itu terjadi dengan orang-orang yang amat dekat dengan kita dan sangat kita kasihi. Lalu kemudian kita memandang bahwa kubur dianggap sebagai tanda akhir dari hidup seseorang. Lalu kita juga memandang kematian itu memadamkan segala macam cahaya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Maka ketika kematian datang, semua berada dalam suasana duka. Dan di saat seperti itu manusia menjadi rapuh. Manusia berada pada titik nol, di mana dia tidak berdaya. Tapi saudara-saudara, dalam keadaan situasi rapuh, tidak berdaya seperti itu, hari ini kita mendengarkan tentang kabar kebangkitan Yesus Kristus. Kabar kemenangan Kristus diperdengarkan bagi manusia dengan sebuah kalimat, jangan takut. Kalau hari ini kita meyakini tentang Yesus yang bangkit dengan sebuah pernyataan jangan takut, maka setelah pulang dari ibadah ini, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Masihkah kita takut? Masihkah kita takut? Aduh, ini diam-diam semua. Kalau kita meyakini kabar sukacita bahwa Yesus bangkit, lalu kemudian kalimat yang diberikan kepada kita jangan takut. Lalu setelah pulang dari ibadah ini, pertanyaan kita renungkan, masihkah kita takut? Ragu-ragu nih mah. Masih takut atau sonde takut lagi? Ya? Masih takut juga? Atau sonde lagi? Tidak takut lagi. Harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kita punya keyakinan. Ketika Yesus bangkit dan bilang jangan takut. Hari ini juga kita harus bilang saya tidak takut lagi. Terhadap ancaman masa depan. Tidak takut lagi tentang ancaman kematian. Tidak takut lagi tentang setan yang datang malam-malam. Gitu. Sebab banyak juga yang jadi setan begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kenapa itu kita harus bilang sebagai sebuah keyakinan iman menyambut peristiwa Paskah hari ini? Yesus bilang, ia mendahului kamu ke Galilea. Malaikat itu sampaikan. Dan memang benar, itu memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana Yesus yang menampakkan diri. Lalu kemudian dia mendahului semua itu ke Galilea dan berjumpa dengan para murid di sana.
Ia mendahului kamu ke Galilea, menjadi jaminan bahwa Yesus yang bangkit itu mendahului segala fakta dan situasi hidup yang dialami oleh manusia. Ia mengetahui setiap situasi hidup manusia, pergumulan, rencana maupun masa depannya. Karena itu saudara-saudara, kematian Yesus yang terjadi akibat tindakan kekerasan dari orang-orang yang memusuhinya juga membawa kesedihan dan keputusasaan yang amat berat dalam hati murid-muridnya, khususnya Maria Magdalena dan beberapa perempuan itu. Menolong kita untuk melihat bahwa peristiwa Paskah harus membuat orang keluar dari ketakutan-ketakutannya. Lalu, kalau hari ini kita dengan gemuruh Paskah, kegembiraan Paskah, tapi pulang kita takut. Aduh. Lalu kemudian pernyataan, hai maut, di manakah sengatmu? Itu jadi sia-sia kalau kita juga masih takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ingat bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Sebab dengan Yesus bangkit, sebab dengan hari Paskah itu memberi gambaran kepada kita bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Ada kehidupan dan ada kebangkitan bagi orang percaya. Firman Tuhan dengan tegas bilang, barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan hidup walaupun sudah mati. Nah saudara-saudara, kalau kita mendalami pasal 28 ini, di momentum perayaan Paskah hari ini, kita akan menemukan 3 hal penting yang akan kita belajar dari perikop ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, kebangkitan itu sebagai sebuah fakta sejarah. Kebangkitan sebagai sebuah fakta sejarah. Dan penginjil Matius menarasikan awal dari fakta sejarah itu dengan gambaran terjadinya gempa bumi yang hebat karena turunnya malaikat Tuhan dari langit. Kemudian datang menggulingkan batu penutup kubur lalu duduk di atasnya. Itu kenyataan yang pertama yang kita temukan dalam bacaan ini sebagai sebuah fakta sejarah. Lalu yang berikut saudara-saudara, kita melihat bahwa ada seorang malaikat yang memberi pesan, jangan takut sebab ia yang telah bangkit. Lalu kemudian fakta yang berikut kita menemukan, dia meminta kepada para perempuan yang ada itu. Lihat, kubur itu kosong. Kita menemukan fakta yang berikut adalah kubur kosong. Tidak lagi dijumpai jenazah ataupun mayat Yesus di sana. Dan kubur kosong itu saudara-saudara memberi bukti kepada kita tentang Yesus itu yang bangkit. Yesus itu hidup dan memberi gambaran kepada kita tentang kematian bukan akhir dari segalanya. Paskah dilihat dari sisi sejarah. Itu sebuah hal yang terbukti, ternyata terjadi. Bukan sebuah hayalan. Kalau kita baca di ayat 11 dan seterusnya, ada gambaran tentang dusta mahkamah agama yang merekayasa bahwa mayat Yesus dicuri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kitab suci tidak memberi laporan tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian. Dan juga tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Tapi Alkitab hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus. Batu penutup kubur terguling, para murid mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ada. Hanya kain kafan yang terletak. Dan berita dari malaikat yang mengatakan bahwa ia sudah bangkit. Bukti ini menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit. Dan beberapa kali Yesus juga menampakkan diri. Penampakan Yesus itu kepada Maria Magdalena dan
penampakan kepada murid-murid yang lain. Itu memberi gambaran kepada kita tentang fakta sejarah, kenyataan sejarah bahwa Yesus bangkit. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita temukan dalam pembacaan ini. Perempuan menjadi saksi. Saksi pertama menemukan kubur kosong. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membuat perbandingan ketika Yesus mulai ditangkap, lalu kemudian dalam iring-iringan perjalanan Yesus menuju mahkamah pengadilan itu ada laki-laki dong yang ikut-ikut dia dari belakang. Tapi ikut juga yang sembunyi-sembunyi. Kemudian kita melihat ada perempuan-perempuan juga yang mengikuti Yesus. Tapi dong sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian saudara-saudara ketika Yesus mati, Alkitab memberi catatan kepada kita ada beberapa dari para murid yang laki-laki itu mengalami kekecewaan dan putus asa. Bahkan mereka juga kemudian mengambil keputusan untuk kembali kepada pekerjaan semula. Kenapa bukan laki-laki yang menjadi saksi pertama kubur kosong, tapi perempuan? Ini menjadi catatan tersendiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Alkitab memberi gambaran kepada kita melalui pembacaan Matius tadi bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Kita menemukan beberapa hal penting. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bersama seorang anak manusia itu dilahirkan dari perempuan. Dan karena itu relasi kedekatan antara seorang ibu dengan seorang anak itu menjadi sebuah kekuatan yang kuat. Dan kemudian ketika mereka tahu bahwa tradisi memberi gambaran bahwa hari berikut setelah penguburan itu, jenazah itu wajib untuk diminyaki, mereka membawa rempah-rempah. Relasi itu menjadi sebuah kekuatan untuk sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu pergi ke kubur. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menemukan bahwa perempuan menjadi saksi dari kebangkitan Yesus, dari kubur yang kosong. Memberi gambaran kepada kita tentang betapa kuatnya sebuah narasi kehidupan yang harus digambarkan untuk membuktikan bahwa kematian itu bukan akhir. Walaupun para perempuan itu pergi dengan bayang-bayang bahwa Yesus masih dalam kubur. Tapi dengan kehadiran mereka saudara-saudara, memberi gambaran dan membuktikan bahwa perempuan-perempuan ini layak untuk diberi tempat yang pertama untuk menyaksikan tentang kubur yang kosong itu. Maria dan Maria yang lain menengok kubur itu, tapi kemudian malaikat itu berkata kepada perempuan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan." Saudara bayangkan, kalau kita punya anggota keluarga yang mati, hari ketiga kita pergi menengok, itu kubur susu kosong. Jangan kosong, misalnya kubur itu rusak. Waktu kubur habis, orang bikin baik, dia punya tembok, dia punya metsel, itu bikin baik-baik. Tapi hari ketiga pergi rusak. Itu potong pikiran juga. Tapi saudara-saudara, dengan perjumpaan kubur yang kosong, orang mengalami gejolak. Gejolak batin yang dialami itu kemudian dikokohkan kembali dengan perkataan,
Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mereka kemudian diajak, lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu Saudara-saudara, perempuan menjadi saksi kebangkitan dikatakan layak untuk diberi tempat terhormat untuk menyaksikan kebangkitan itu. Karena perempuan tidak dijunjung tinggi harganya dalam tradisi Yahudi. Dalam budaya Yunani, Romawi kuno, kesaksian seorang perempuan tidak bisa dipakai dalam sistem peradilan di pengadilan. Di kalangan Yahudi, harus ada kesaksian dua perempuan untuk mengimbangi kesaksian satu laki-laki. Jika seseorang ingin mengarang cerita, pihak terakhir yang ingin seseorang tempatkan sebagai saksi pertama, pastilah kaum perempuan. Disitulah kita lihat dalam peristiwa kebangkitan. Mereka ditempatkan sebagai saksi pertama dari kubur yang kosong. Dengan menempatkan perempuan-perempuan sebagai saksi dari kebangkitan, hendak memberi gambaran kepada kita bahwa mereka punya kelayakan untuk ditempatkan sebagai orang pertama. Dengan begitu, saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kita berharap bahwa dengan perempuan-perempuan yang menjadi saksi kebangkitan, diberi tempat yang pertama, semoga itu menolong bagi kita semua, terutama para laki-laki. Supaya juga senantiasa berlomba. Berlomba untuk apa? Untuk terus belajar menjadi saksi yang pertama juga dari penyebaran-penyebaran Injil. Penyebaran-penyebaran tentang berita kebangkitan itu. Ini penting saudara-saudara supaya kita belajar memberi perbandingan, melihat perbandingan kenyataan hidup kita. Kalau kita bilang bahwa dalam peristiwa kebangkitan, perempuan diberikan tempat yang terhormat untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Tapi kenyataan dalam hidup kita bergereja, berjemaat, itu menjadi kenyataan yang terbalik. Ketika para kaum laki-laki juga tidak belajar untuk menjadi orang yang pertama, untuk menjadi pelaku penyebar berita kebangkitan Yesus Kristus. Kita dapat lihat dari dua contoh. Contoh yang pertama, dalam jumlah kehadiran kita bergereja setiap hari Minggu, itu perempuan yang lebih banyak. Dalam jumlah presbiter dalam jemaat, itu perempuan lebih banyak dari laki-laki. Lalu kita bertanya, kapan kaum laki-laki itu menjadi orang pertama, pelaku pertama, penyebar pertama tentang berita kebangkitan Yesus? Itu sebabnya dalam catatan kebangkitan Yesus, perempuan diberi tempat yang pertama. Itu yang kedua yang kita temukan. Yang ketiga saudara-saudara, mengapa Galilea yang dipilih Yesus untuk berjumpa dengan para murid? Ada dua hal penting yang kita catat tentang Galilea saudara-saudara. Yang pertama, bahwa Galilea itu adalah tempat mula-mula para murid dipanggil jadi pengikut Yesus. 3 tahun Yesus melayani bersama mereka, melakukan banyak mujizat. Yang buta melihat, tuli mendengar, pincang berjalan, yang mati dibangkitkan. Semua mujizat Yesus itu terasa tidak bermakna karena Yesus sendiri mati tak berdaya di atas kayu salib. Peristiwa Yesus ditangkap, dianiaya, mati tersalib, itulah peristiwa yang membuat iman para murid tergoncang dan rapuh. Karena itu Yesus ingin berjumpa dengan para murid di Galilea untuk memulihkan kembali iman mereka yang rapuh, memulihkan kembali iman mereka yang tergoncang. Dan itulah, saudara-saudaraku, berita Paskah, bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu mau berjumpa dengan kita dikala hidup dilanda masalah. Di saat hidup diterpa masalah,
iman kita tergoncang, dan merasa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dia hadir untuk menguatkan kita. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk melihat tentang keadaan hidup kita sehari-hari. Kita memerlukan Tuhan itu di saat yang mana? Kita merasa Tuhan itu hadir di saat yang mana? Dalam keadaan hidup kita normal, atau dalam keadaan kita hidup mengalami berbagai macam tekanan karena persoalan hidup. Kita merasakan Tuhan hadir itu di saat seperti apa? Dalam keadaan hidup kita berani atau dalam keadaan hidup kita takut? Inilah yang menjadi catatan penting tentang bagaimana Yesus hadir menjumpai kita dikala kita berada dalam situasi-situasi kehidupan yang normal maupun yang merasa tertekan dengan beban-beban kehidupan ini. Disinilah saudara-saudara, kita belajar untuk melihat keluar dari kungkungan hidup untuk melihat berita Paskah yang membebaskan kita. Hal yang berikut saudara-saudara, kita lihat bahwa Galilea itu adalah daerah kaum miskin. Tempat ini terletak di pantai dan dianggap sebagai tanah kaum buangan. Tempat yang tidak terpandang, tanah kaum pendosa. Tempat orang-orang tersisih bahkan hina dan papa. Orang-orang yang hidup di Galilea adalah kaum yang ditempatkan di pinggiran perhatian dari banyak orang. Dan ini berbeda dengan Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusat peribadahan bangsa Yahudi. Tanah tempat kaum terhormat. Tempat tinggal kaum elit. Pemilik modal dan juga para tokoh agama yang memvonis mati Yesus. Ke Yerusalemlah banyak orang mengarahkan perhatian. Tapi ingat saudara-saudara, ketika Yesus hendak memasuki kota Yerusalem dan kemudian ditangkap, dia menangisi kota Yerusalem. Karena itu dia tidak memilih Yerusalem, dia memilih Galilea. Galilea daerah yang tidak terpandang, dipilih Yesus untuk bertemu para murid, dan di sanalah mereka bertemu setelah kebangkitannya. Kenapa saudara-saudara? Karena sepanjang pelayanan Yesus, ia sangat dekat dengan orang-orang yang tersisih. Mereka yang terbuang, mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang dicap sebagai kaum pendosa. Disitulah Yesus mengalami kedekatan-kedekatan dengan mereka. Dengan demikian saudara-saudara, Paskah itu adalah kabar gembira. Kabar gembira bagi kaum pendosa. Kabar gembira bahwa Yesus yang bangkit itu telah menebus dosa manusia. Dan jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam ketakutan-ketakutan. Itu sebabnya pertanyaan saya tadi kepada kita. Bahwa hari ini kalau kita beribadah, merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Setelah ini kita keluar dan kita pulang. Masihkah kita takut? Itu pertanyaan untuk kita renungkan saudara-saudara. Bahwa mereka yang terbuang memperoleh pengharapan kembali. Mereka yang tadi takut harusnya menjadi berani untuk menatap hari depan. Menjadi berani untuk terus berjalan dalam berbagai gejolak kehidupan dunia ini. Siapa yang mau menjumpai Yesus yang bangkit? Siapa yang mau dilayani oleh Yesus yang bangkit? Mereka yang membuka diri, mereka yang mau menerima, itulah yang akan mengalami, merasakan, menikmati tentang sukacita kebangkitan, bahwa dia ditolong, dia dikuatkan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kisah kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi bukti dari kuasa Allah dalam hidup manusia. Manusia tidak akan dapat lagi melihat dari segi akal manusianya tentang ketidakpercayaan tentang Yesus yang bangkit.
Manusia tidak dapat lagi menyangkali dengan akal sehatnya bahwa Yesus tidak bangkit. Dia bangkit. Namun jauh yang lebih penting ini saudara-saudara, bukanlah kita hanya sekedar melihat peristiwa Yesus bangkit dari aspek sejarah. Tapi yang terpenting lagi saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan dan memperlihatkan, memberitahukan, menyampaikan, memperkatakan kepada orang lain tentang kuasa Yesus yang bangkit, supaya mereka yang dahulunya takut, kini tidak lagi takut. Tapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu pertanyaan perenungan kita berkaitan dengan tema Paskah tahun ini. Yang mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Harusnya menjadi pesan penting bagi kita. Pesan peringatan bagi kita untuk kita tidak lagi takut tentang ancaman-ancaman kehidupan ini. Kita tidak lagi takut terhadap masa depan kita yang terkesan masih suram. Hari ini saudara-saudara, berapa di antara kita yang takut dengan informasi yang diberikan oleh BMKG? Ya, was-was ada, takut ada? Ada. Ya, biasa. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita meyakini kuasa kebangkitan, maka ketakutan kita tidak boleh menjadi beban yang membuat kita terbelenggu dan kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya bisa buat apa? Kalau ketong orang Oesau, area Kampung Baru, bilang banjir, itu biasa. Tapi pengalaman Seroja kemarin harusnya menjadi catatan bagi kita. Peristiwa mengenang, memperingati, merayakan kebangkitan Yesus hari ini mesti menjadi peringatan bagi kita. Bahwa kalau kita mau keluar dari ketakutan, ambil langkah, berbuat sesuatu. Apa yang kita buat? Persiapkan diri kita. Supaya ketika ancaman bahaya itu datang, kita sudah siap. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui peringatan Kristus tentang kebangkitannya, kita diingatkan dan disadari bahwa Tuhan itu hidup. Dia menggenapi semua firman-Nya bahwa tiada yang mustahil. Kebangkitan Yesus menjadi motivasi dan menjadi dorongan bagi umat Tuhan. Untuk apa? Untuk semangat dalam menjalani kehidupannya. Berita sukacita yang disaksikan dari Allah, dari kisah kebangkitan Yesus itu adalah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya dan membawa sukacita dan pengharapan. Perkataan jangan takut, salam bagimu, pergi dan katakanlah, memberi gambaran kepada kita tentang dua hal. Pertama tentang upaya untuk mengubah hidup dari yang takut menjadi tidak takut. Tapi yang kedua saudara-saudara, salam bagimu, damai sejahtera. Memberi gambaran kepada kita tentang ada janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Lalu kemudian pergi dan katakanlah, itu menjadi aksi yang harus kita lakukan. Keluar, lakukan. Karena itu saudara-saudara, memaknai peristiwa Paskah yang mendahului kamu ke Galilea, jangan takut, mengingatkan kepada kita untuk mengambil langkah, berbuat sesuatu, untuk belajar menata hidup ini, supaya kita benar-benar keluar dari berbagai ancaman. Tapi yang berikut saudara-saudara, keselamatan itu Tuhan telah perlihatkan, Tuhan telah nyatakan bagi kita. Tuhan telah bertindak dan tugas kita sekarang adalah merespon, menanggapi. Apakah kita masih lebih takut menderita dalam dunia ini? Atau lebih takut untuk berbuat dosa? Kita belumlah hidup dalam sukacita kebangkitan Tuhan Yesus kalau kita masih dibelenggu oleh dosa. Kita masih suka berbuat hal yang tidak benar. Kita masih suka berbuat hal yang menyakitkan orang lain.
Karena itu saudara-saudara, memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus hari ini menolong kita untuk berbuat, ambil tindakan, mulai dari dalam diri, benahi diri untuk tidak takut. Dan dengan keberanian itu kita melangkah keluar, menyampaikan berita sukacita, bahkan memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Siapkah kita menjadi pelaku damai sejahtera hari ini, besok dan seterusnya? Jawaban dari pertanyaan itu harus diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Selamat merayakan Paskah hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.